Selamat malam para hadirin sekalian. Perkenalkan nama saya Jaka Ansurtalin dan kerabat saya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Putra Pratama. Saya Jen Karissa Nugroho. Pada hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Internasional Bahasa Indonesia, di mana studi kasus penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Penelitian ini akan membahas bagaimana bahasa Indonesia berkembang hingga diakui sebagai bahasa resmi UNESCO, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam upaya internasionalisasi. Lanjut. Pada 20 November 2023, UNESCO secara resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dalam sidang umum mereka. Pengakuan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap bahasa Indonesia, akan tetapi juga sebuah langkah besar dalam diplomasi budaya Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, wawancara, dan survei mahasiswa. Dari hasil penelitian, kami menemukan bahwa bahasa Indonesia telah dipelajari di 45 negara dan memiliki 300 juta lebih penutur. Tapi masih menghadapi kendala seperti minimnya pengajar BIPA dan infrastruktur pendidikan di luar negeri. Untuk itu, kami merekomendasikan penguatan kebijakan pendidikan, perluasan program BIPA, serta pemanfaatan teknologi dalam promosi bahasa Indonesia sebagai secara global. Nah, untuk bahasa merupakan elemen utama dalam membangun identitas suatu bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, tetapi bahasa Indonesia yang menjadi alat nomor satu nasional. Meskipun jumlah penuturnya mencapai 300 juta orang, bahasa Indonesia belum banyak digunakan dalam forum internasional sebelum pengakuan UNESCO. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan, seperti bagaimana proses internasionalisasi bahasa Indonesia hingga mendapat pengakuan UNESCO, lalu apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengakuan ini, kemudian strategi apa yang bisa diterapkan agar bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional. Boleh dilanjut? Nah, untuk metode penelitian yang kita gunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi wawancara, survei, dan analisis dokumen. Yang berarti kami berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Nah, data diperoleh melalui wawancara dengan pengajar BIPA dan pejabat badan bahasa, serta survei terhadap mahasiswa yang mengikuti klaster nasional. Selain itu, kami juga melakukan analisis dokumen seperti laporan UNESCO dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengembangan bahasa Indonesia. Kami menggunakan teknik pengkodean tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Boleh dilanjut? Lalu proses internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak serta-merta diakui oleh UNESCO. Ada berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pengakuan ini. Pertama, diplomasi budaya menjadi alat utama dalam memperkenalkan bahasa Indonesia di tingkat global. Misalnya, Indonesia secara aktif mengikuti Kongres Internasional Bahasa dan Sastra tahun 2019 yang dihadiri oleh lebih dari 500 delegasi dari 70 negara. Kedua, dukungan ASEAN juga berperan penting. Di kota Ho Chi Minh, Vietnam, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa kedua sejak 2007, sejajar dengan bahasa Inggris dan Prancis. Ketiga, program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Hingga tahun 2002, lebih dari 15.000 mahasiswa asing telah mengikuti program ini.
Lalu tantangan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Meskipun telah mendapat pengakuan UNESCO, ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi. Pertama, jumlah pengajar BIPA yang sangat terbatas. Saat ini hanya terdapat 1.200 pengajar bersertifikasi untuk program BIPA di seluruh dunia. Jumlah yang masih sangat minim dibandingkan dengan peminat yang terus meningkat. Kedua, kurangnya infrastruktur pendidikan di luar negeri. Saat ini hanya 45 negara yang memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan mereka. Ini menunjukkan masih banyak negara yang belum memiliki fasilitas pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, persaingan dengan bahasa internasional lainnya. Bahasa Inggris, Mandarin, dan Spanyol telah lebih dulu diakui sebagai bahasa global dan memiliki dukungan infrastruktur yang lebih kuat. Lalu, dampak pengakuan UNESCO terhadap bahasa Indonesia. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO membawa dampak positif yang besar. Pertama, penguatan identitas nasional. Survei kami terhadap mahasiswa Universitas Pertahanan menunjukkan bahwa 89% responden merasa lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia setelah pengakuan ini. Kedua, peluang diplomasi budaya semakin terbuka. Bahasa Indonesia kini digunakan dalam berbagai pidato dan dokumen resmi UNESCO, meningkatkan exposure internasionalnya. Ketiga, peningkatan minat global. Setelah pengakuan UNESCO, beberapa universitas di Eropa dan Amerika mulai membuka program bahasa Indonesia sebagai bagian dari studi mereka. Nah, selanjutnya untuk strateginya nih, untuk strategi penguatan internasionalisasi bahasa Indonesia. Untuk mempercepat internasionalisasi bahasa Indonesia, beberapa strategi perlu diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas pengajar BIPA sangat penting. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak program pelatihan bagi guru bahasa Indonesia agar dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat. Kedua, pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi efektif untuk memperluas akses pembelajaran. Pembuatan aplikasi e-learning dan platform pembelajaran daring dapat mempercepat adopsi bahasa Indonesia di luar negeri. Ketiga, kerjasama internasional harus diperkuat. Pemerintah dan akademisi perlu membangun kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk membuka lebih banyak pusat studi bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Pengakuan bahasa Indonesia oleh UNESCO adalah pencapaian besar yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Namun masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti kurangnya pengajar BIPA, infrastruktur pendidikan di luar negeri, dan persaingan dengan bahasa global lainnya. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan bahasa Indonesia agar semakin dikenal dan digunakan di dunia internasional. Jika strategi yang tepat diterapkan, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa utama dalam beberapa dekade ke depan. Mungkin terima kasih, mungkin hanya segitu untuk presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.